Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, Ka'bah yang kita lihat hari ini terlihat kokoh dan tenang. Tetapi jika sejarah dibuka, bangunan ini pernah menghadapi banjir besar, terbakar, terkena serangan manjanik, dan berada di tengah peperangan. Bahkan ada masa ketika dindingnya rusak dan harus dibangun kembali. Pertanyaannya, bagaimana bangunan di tengah lembah Mekah ini bisa bertahan selama berabad-abad? Apa yang membuat Ka'bah tetap berdiri meski berkali-kali diuji oleh alam dan manusia? Hari ini kita akan melihat perjalanan sejarah Ka'bah yang jarang dibahas banyak orang. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Mengapa Ka'bah selalu menghadapi ancaman alam? Jika melihat Ka'bah hari ini, banyak orang membayangkan tempat itu sejak dulu selalu aman dan tenang, dikelilingi bangunan besar, lantai marmer yang luas, dan sistem yang tertata rapi. Tetapi keadaan Mekah pada masa dulu sangat berbeda. Kota Mekah berada di tengah lembah yang dikelilingi perbukitan berbatu. Bentuk wilayah seperti ini memiliki satu konsekuensi. Ketika hujan turun di daerah yang lebih tinggi, air dari berbagai arah akan mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Dan area sekitar Ka'bah berada pada jalur aliran itu. Jangan dibayangkan seperti hujan ringan yang turun sebentar lalu selesai. Jazirah Arab memang terkenal kering, tetapi ketika hujan besar datang, air dapat mengalir dengan cepat melalui celah-celah lembah dan membawa apa saja yang dilewatinya. Batu-batu kecil, lumpur, ranting, dan berbagai puing dapat ikut terseret arus. Saat itu belum ada saluran air modern. Belum ada terowongan pengendali banjir, belum ada bendungan besar yang menahan aliran dari perbukitan. Masyarakat hanya melihat air datang dan mengalir mengikuti bentuk alam yang ada. Oleh karena itu, banjir di Mekah bukan peristiwa yang asing bagi penduduknya. Ka'bah yang berada di pusat kota pun beberapa kali menghadapi dampaknya. Di sisi lain, bangunan juga mengalami apa yang dialami semua bangunan di dunia. Kayu dapat lupuk seiring waktu. Sebagian bagiannya dapat melemah. Hujan dan panas yang datang silih berganti meninggalkan pengaruh pada struktur bangunan. Lalu, pada masa-masa tertentu, ancaman lain juga muncul. Bukan dari alam, melainkan dari manusia. Konflik dan peperangan yang terjadi dalam sejarah juga pernah mencapai wilayah Ka'bah. Maka sejak dahulu, Ka'bah bukan bangunan yang berada dalam keadaan tanpa ujian. Ia berada di tempat yang terus menghadapi perubahan tekanan. Dan salah satu ujian terbesar itu terjadi beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Saat itu, banjir besar melanda Mekah. Banjir besar sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Beberapa tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Mekah kembali menghadapi peristiwa yang besar. Hujan turun deras di sekitar wilayah pegunungan dan lembah-lembah yang mengelilingi Mekah. Air yang biasanya mengalir dalam jumlah kecil mulai berkumpul dan semakin deras menuju bagian kota yang lebih rendah. Arus air terus bertambah. Penduduk Mekah melihat air masuk ke area sekitar Ka'bah. Aliran yang deras membawa lumpur dan berbagai benda yang terseret dari jalurnya. Bangunan Ka'bah saat itu bukan seperti yang terlihat sekarang. Struktur yang telah berdiri lama mengalami pengaruh usia. Sebagian bagian bangunan sudah melemah. Ketika banjir datang, kerusakan pada dinding Ka'bah menjadi semakin berat. Keadaan ini membuat kaum Quraisy khawatir. Mereka memahami bahwa Ka'bah bukan bangunan biasa dalam pandangan mereka. Bangunan itu dimuliakan dan dijaga. Oleh karena itu, mereka mulai membicarakan sesuatu yang sebelumnya tidak mudah untuk diputuskan, yaitu Ka'bah
harus diperbaiki dan dibangun kembali. Namun keputusan itu justru menghadirkan masalah lain. Tidak ada yang berani memulai pembongkaran. Mereka takut melakukan sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan Ka'bah. Mereka khawatir jika tindakan itu mendatangkan hukuman dari Allah. Orang-orang saling menunggu, masing-masing melihat kepada yang lain, tetapi tidak ada yang mau menjadi orang pertama. Sampai pada akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah maju. Ia mengambil alat lalu mulai membongkar sebagian bangunan Ka'bah. Setelah itu orang-orang tidak langsung ikut membantu. Mereka hanya menunggu. Mereka memperhatikan apa yang akan terjadi kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Malam pun berlalu, hari berikutnya datang. Ketika mereka melihat tidak ada sesuatu yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah, barulah rasa takut mereka berkurang. Satu demi satu mereka mulai ikut membongkar bagian bangunan yang telah rusak. Pembangunan pun dimulai, tetapi Quraisy membuat satu keputusan penting. Mereka sepakat bahwa biaya pembangunan tidak boleh berasal dari harta yang kotor. Mereka tidak ingin memasukkan harta hasil riba, kezaliman, pelacuran, atau harta yang didapat dari cara yang mereka anggap tidak baik. Mereka ingin membangun Ka'bah dengan harta yang lebih bersih menurut kemampuan mereka. Pekerjaan berjalan hingga dinding Ka'bah mulai kembali berdiri. Semua tampak berjalan lancar sampai mereka mencapai satu tahap yang mengubah suasana. Tinggal Hajar Aswad yang belum diletakkan. Dan tiba-tiba setiap kabilah Quraisy merasa merekalah yang paling berhak memperoleh kehormatan itu. Suasana yang sebelumnya tenang mulai berubah. Perselisihan mulai muncul. Lalu perselisihan itu semakin besar. Ka'bah pernah terbakar. Perselisihan tentang peletakan Hajar Aswad akhirnya selesai. Ka'bah kembali berdiri dan menjadi pusat ibadah masyarakat Mekah. Waktu pun terus berjalan. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Islam menyebar, generasi sahabat datang silih berganti. Setelah masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin kemudian menghadapi masa yang penuh ujian dan fitnah. Pada masa itu terjadi konflik besar di tengah kaum muslimin. Di Mekah, Abdullah bin Zubair berada di pihak yang berhadapan dengan pemerintahan Bani Umayyah di Syam. Keadaan berkembang hingga pasukan dikirim menuju Mekah. Pengepungan akhirnya terjadi. Mekah yang biasanya dipenuhi jemaah dan ibadah berubah menjadi tempat yang menegangkan. Orang-orang berada dalam keadaan khawatir. Di sekitar wilayah Ka'bah terdengar suara benturan dan serangan. Dalam peristiwa itu digunakan manjanik, yaitu alat pelontar batu besar yang dipakai dalam peperangan pada masa itu. Batu-batu dilemparkan menuju wilayah Mekah, dan di tengah kekacauan tersebut musibah lain terjadi. Kiswah Ka'bah terkena api hingga terbakar, dan api itu menjalar hingga mengenai sebagian bangunan Ka'bah. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan yang cukup berat, dan bagi kaum muslimin itu bukan pemandangan yang ringan. Bangunan yang menjadi kiblat seluruh umat Islam sedang berada di tengah peristiwa perang. Setelah keadaan mereda dan pengepungan berakhir, Abdullah bin Zubair mengambil keputusan untuk membangun kembali Ka'bah. Beliau tidak melakukannya sekedar memperbaiki bagian yang rusak. Beliau ingin membangunnya berdasarkan sesuatu yang pernah beliau dengar dari Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi pernah menjelaskan bahwa jika bukan karena kaum Quraisy baru dekat dengan masa jahiliyah, beliau ingin membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim, memasukkan hijir Ismail ke dalam bangunan Ka'bah, dan membuat dua pintu yang sejajar dengan tanah. Karena itu, Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah sesuai riwayat tersebut. Namun beberapa tahun kemudian, bentuk itu kembali diubah oleh penguasa setelahnya. Dan sejak saat itu, Ka'bah terus mengalami perawatan dan renovasi pada masa-masa berikutnya. Bangunan ini telah menghadapi banjir, usia, dan sekarang bahkan api serta peperangan.
Tetapi ujian terhadap Ka'bah ternyata belum berhenti. Serangan pasukan dan hujan tidak menghentikan Ka'bah. Setelah peristiwa kebakaran dan pembangunan kembali Ka'bah pada masa Abdullah bin Zubair, perjalanan sejarah belum berhenti. Waktu pun terus berjalan, penguasa berganti, generasi datang dan pergi. Namun satu hal tetap sama, yaitu Ka'bah terus menghadapi ujian. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, pasukan yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf datang menuju Mekah untuk menghadapi Abdullah bin Zubair. Pengepungan kembali terjadi. Mekah yang biasanya menjadi tempat ibadah berubah menjadi wilayah yang dipenuhi ketegangan. Manjanik kembali digunakan. Batu-batu besar dilontarkan ke arah wilayah Mekah dalam pengepungan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, area Ka'bah kembali berada di tengah peristiwa yang cukup berat. Setelah peristiwa itu berakhir, Ka'bah kembali mengalami perbaikan. Tetapi sejarah berikutnya menunjukkan bahwa ancaman terhadap Ka'bah tidak hanya datang dari konflik manusia. Alam kembali berbicara. Banjir yang sejak dulu dikenal penduduk Mekah terus berulang pada berbagai masa. Hujan deras yang turun di sekitar lembah dapat membuat air mengalir menuju Masjidil Haram. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa air pernah naik hingga memasuki area sekitar Ka'bah dan menyebabkan kerusakan pada bagian tertentu yang memerlukan perbaikan. Di masa lalu, penduduk Mekah sudah terbiasa menghadapi keadaan seperti itu. Ketika hujan besar datang, mereka mengetahui bahwa air dari perbukitan dapat berubah menjadi arus yang kuat. Tetapi seiring waktu, kaum muslimin tidak membiarkan keadaan itu terus berulang tanpa berusaha. Para penguasa muslim dari berbagai masa memberikan perhatian besar kepada Ka'bah dan Masjidil Haram. Renovasi dilakukan berkali-kali, struktur diperkuat, perbaikan dilakukan ketika muncul kerusakan. Bukan karena Ka'bah tidak dapat rusak, tetapi karena menjaga Baitullah merupakan tanggung jawab yang dipandang besar oleh kaum muslimin. Hingga memasuki masa modern, sistem pengendalian banjir dan saluran air di sekitar Masjidil Haram dibuat jauh lebih baik dibanding masa sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang menarik jika melihat perjalanan sejarah ini. Ka'bah pernah menghadapi banjir, pernah mengalami kerusakan, pernah berada di tengah peperangan, dan pernah terkena api. Tetapi setiap kali ujian datang, kaum muslimin kembali memperbaikinya dan menjaganya. Dan sejarah berabad-abad menunjukkan satu hal, bahwa ujian datang berkali-kali, tetapi Ka'bah tetap menjadi pusat perhatian umat Islam hingga hari ini. Bukan sekedar bangunan batu. Jika seseorang melihat Ka'bah hanya dari ukuran fisiknya, mungkin ia akan bertanya, apa yang membuat bangunan ini begitu istimewa? Ka'bah bukan bangunan tertinggi di dunia, bukan bangunan paling luas, bukan pula bangunan dengan arsitektur paling rumit jika dibandingkan dengan bangunan modern saat ini. Bentuknya sederhana, bangunan batu dengan 4 sisi yang berada di tengah Masjidil Haram. Tetapi nilai Ka'bah dalam Islam tidak pernah diukur dari tinggi dindingnya atau dari bahan bangunannya. Allah menjadikan Ka'bah sebagai rumah pertama yang dibangun untuk ibadah manusia kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia ialah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Oleh karena itu, kedudukan Ka'bah tidak berasal dari manusia yang memuliakannya lebih dahulu. Justru Allah yang memuliakannya. Sejak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, tempat ini memiliki kedudukan yang besar dalam syariat Allah. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW yang mengembalikan Ka'bah dari berbagai bentuk kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di sekitarnya. Lalu generasi demi generasi kaum muslimin terus menghadap ke arah yang sama. 5 kali sehari di berbagai penjuru bumi, manusia berdiri dalam sholat menghadap satu kiblat. Ada yang sholat di masjid besar, ada yang sholat di rumah kecil, ada yang berada di kota yang padat,
Ada yang berada di daerah terpencil, tapi arah mereka tetap sama, yaitu menuju Ka'bah. Selama berabad-abad, kerajaan berdiri lalu runtuh, penguasa datang lalu pergi, perang terjadi di berbagai tempat, keadaan dunia terus berubah. Namun Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah umat Islam. Dan dari perjalanan sejarah yang panjang itu, ada satu pelajaran yang terlihat jelas, bahwa Ka'bah bukan sekedar bangunan batu yang bertahan karena kekuatan dindingnya. Ka'bah tetap memiliki kedudukan besar karena Allah menjadikannya sebagai syiar bagi kaum muslimin sampai waktu yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.